Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pelajaran akidah kali ini, saya mendapatkan kesempatan untuk meringkas atau melakukan review tentang sebuah video kajian yang mengangkat tema sangat fundamental dalam tauhid kita. Namun seringkali kita meremehkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan video kajian yang akan saya bahas pada eh, sesi kali ini, saya akan meringkas sebuah video kajian yang berjudulkan Beranggapan Sial dan Berbau Syirik. Kenapa materi ini sangat penting? Karena tanpa kita sadar, masyarakat kita atau termasuk kita sendiri sering terjebak dalam keyakinan-keyakinan mistis yang mengaitkan nasib sial dengan benda, angka, atau kejadian tertentu. Padahal hal ini bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan syirik. Oke, mari kita tonton dulu videonya sejenak. Setelah itu saya akan menyimpulkan. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan profil tentang Ustadz atau profil singkat tentang Ustadz Firanda Andirja LCMA. Ustadz Firanda adalah Ustadz ulama yang terkenal di Indonesia yang memiliki latar belakang keilmuan yang sangat kredibel. Beliau menempuh pendidikan S1, S2 hingga S3 di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Bahkan beliau juga pernah menjadi pengajar tetap di Masjid Nabawi yang berlokasi di Madinah. Gaya penyampaian Ustadz Firanda yang sangat khas dengan cerdas, logis, dan mudah dicerna. Beliau sering menggunakan logika-logika sederhana untuk mematahkan mitos yang berkembang di masyarakat, sehingga kita yang jadi pendengar jadi sadar, oh iya, kok selama ini saya percaya hal ini atau mitos ini nggak masuk akal. Besar juga. Contoh, meyakini angka 13 angka sial. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke isi videonya. Jadi topik utamanya adalah beranggapan sial yang berbau syirik. Apa sih artinya? Oke, singkatnya itu adalah perasaan sial kalau melihat atau mendengar sesuatu. Di video ini, Ustadz Firanda kasih kita contoh-contoh yang relate sama kehidupan kita. Dan jujur, di video itu membuat saya senyum-senyum sendiri karena saking benarnya. Yang pertama, Ustadz Firanda di sini menyebutkan mitos tentang angka 13. Teman-teman sadar gak sih kalau kita ke hotel atau gedung-gedung tinggi, sering banget kita nggak lihat tuh ada yang namanya lantai 13, atau di lift itu tombolnya loncat dari 12 langsung ke 14 atau diganti menjadi 12A. Nah, Ustadz Firana bilang ini tuh nggak logis banget, kata beliau. Apa bedanya angka 13 sama 14? Emangnya kalau duduk di kursi 13 pesawat bakal jatuh? Kalau itu nggak ada hubungannya. Tapi saking takutnya orang sama angka sial ini, sampai-sampai lantai gedung aja dihilangkan. Padahal ya secara fisik itu tetap lantai ke-13, cuman diganti doang namanya. Dan ini menunjukkan betapa lemahnya akidah orang yang percaya dengan mitos ini. Berkata, la safar, tidak ada nasib sial di bulan Safar. Nabi juga berkata, wala ham, tidak ada nasib sial berkaitan dengan burung hantu. Jadi keyakinan seperti ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Mereka kalau lihat ada burung hantu datang, mereka yakin ini nasib sial. Selanjutnya yaitu yang kedua itu hewan pembawa sial. Pernah dengar nggak kalau ada suara burung hantu atau burung gagak berarti bakal ada yang meninggal? Atau kalau ada cicak jatuh bakal sial. Nah, di sini Ustaz Firanda tegas bilang, ini semua khurafat atau tahayul. Masa nasib manusia ditentukan sama burung yang lagi lewat? Beliau cerita lucu banget. Ada raja yang menuduh orang tua.
ada raja yang menuduh orang yang buta itu sebagai pembawa sial. Padahal rajanya sendiri yang bikin orang itu sial karena dipenjara. Jadi intinya sial itu datang dari keyakinan diri sendiri, bukan dari kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Pernikahan di bulan Syawal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal karena dianggap bulan tersebut adalah bulan sial untuk pernikahan. Sekarang di zaman ini masih ada seperti itu. Jadi kalau mau menikah dilihat dulu, kamu lahir Kliwon, Pahing, Wage, apalagi dihitung. Perempuannya dilihat kapan lahirnya, laki-laki dihitung kapan lahirnya, terus dihitung-hitung pakai rumus tertentu seperti rumus Porkas dan yang lainnya. Akhirnya keluar, oh kamu boleh menikah nanti. Dan yang ketiga yaitu hitung-hitungan pernikahan. Nah, ini yang paling sering bikin galau anak muda nih. Mau nikah dilarang sama adat. Gara-gara wetonnya itu nggak cocok. Contohnya, kamu lahir Kliwon, dia lahir Pahing. Wah, kalau nanti nikah rezekinya seret atau bakal cerai. Nah, Ustadz Firanda mencontohkan dulu di zaman Arab Jahiliyah. Orang takut nikah di bulan Syawal, tapi Nabi Muhammad SAW justru mendapatkan mitos, justru mematahkan mitos tersebut dengan menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Jadi teman-teman, bayangin betapa susahnya kalau kita hidup, segala sesuatu harus dihitung. Mau nikah susah, mau buka toko takut pembeli pertama bikin sial, mau bangun rumah juga takut posisi pintu, membangun rumah juga takut takut posisi pintu. Nah, Islam itu agama yang memudahkan, jadi jangan dipersulit dengan namanya mitos-mitos begini atau dengan tahayul-tahayul seperti itu. Sebagai penutup dari video ini, Ustaz Firanda mengingatkan bahwa keyakinan-keyakinan seperti ini atau pamali atau angka sial ini bukan sekedar adat, tapi sudah masuk ke ranah yang namanya itu syirik kecil. Syirik kecil ini yang bisa merusak akidah tauhid kita kepada Allah. Jadi rasa takut kita ini lebih takut kepada angka dan burung daripada takut kepada Allah. Nah, mari kita buang jauh-jauh rasa takut yang tidak berdasarkan ini. Nasib baik dan buruk itu sudah ada yang mengatur. Bukan karena cicak, bukan karena angka 13, dan bukan juga karena hari perasaan Jawa. Kita harus jadi muslim yang cerdas dan bertauhid murni. Mungkin sekian video meringkas kajian dari Ustadz Firanda yang berjudulkan berbau sial menjadi yang berjudulkan beranggapan sial yang berbau sirik. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari ringkasan video kajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.